Indonesia. Ini bukan cuma permainan. Ini perjuangan. Meraih cita. Menggapai mimpi. M Arena. Laganya para juara. Yeah, dari bawah naik pelan. Kiustik di tangan, perlu jatuh mata tajam, semua penuh perhitungan. Bukan soal hoki, ini soal latihan. Di M Arena lahir mental juara, bukan bualan. Kita bukan sekedar main, kita wakili negeri. Bawa merah putih tinggi tak bisa dibeli. Satu tembakan, satu tekad tak terganti. Semangat nasional mengalir dalam hati. M Arena, laganya para juara. Penuh semangat kobarkan bara. Langkah pasti tak kenal lelah. Untuk Indonesia kita bergerak bersama, fokus target di depan mata. Biliar bukan sekedar gaya. Ini panggung tempat para raja. M Arena, laganya para juara. Terima kasih. Oke, selamat datang di M Arena Season 2. Ini season baru, tempat di mana skill, strategi, dan mental beradu di atas meja. Karena M Arena, laganya para juara. Oke, di M Arena Season 2 ini ada yang baru, banyak yang baru. Karena saya akan bekerja sama dengan Ko Hendra dan Karabo Billiards. Siap. Dan juga pastinya Koko BL. Ini analisis terbaik nih. Bisa aja. Thank you for having me, Bang Manji. Yes. It's an honor to join M Arena, tempat laganya para juara di sini. Jadi yang boleh bertanding di sini hanya juara-juara ya. Ya, begitulah. Tapi gue penasaran Bang Manji. Kok M Arena kali ini agak sedikit berbeda karena sponsor tunggalnya adalah Karabau. Karabo Billiards. Kayaknya gue pengen tanya deh, Ko Hendra kenapa sih kok mau sponsor tunggal M Arena? Karena menurut saya M Arena keren. Cuman itu doang. Cuman itu doang. Singkat pada jelas. Oh gitu. Ya kan? Jadi menurut saya M Arena itu keren karena ini satu-satunya event di sosial media yang mempertemukan para juara. Mulai dari senior, junior, cewek, bahkan pemain luar negeri ya. Iya. Ya kan? Pemain luar negeri. Jadi menurut saya memang Karabau di sini ingin mensupport kegiatannya Bang Manji. Karena menurut saya buat seperti ini gak gampang. Dan butuh effort yang luar biasa. Dan nggak murah juga ya. Oke, dan juga untuk M Arena kali ini didukung penuh oleh Carabao Hydration, Bola Bakeland, Meja Superpower, CPD, PNS Group, dan venue tempat kita bertanding kali ini diadakan di J Flowers BSD. Oke, langsung aja Ko Hendra, Koko BL. Yes. Oke. Pertandingan pertama di M Arena Season 2 ini akan sangat legend. Karena yang hadir juga akan legend. Oke. Ya, Gitu. oke. Akan ada Om Johan Dewa dan juga Om Rikia. Oke, kita panggil langsung ya. Langsung? Langsung. Bentar, satu lagi. Apa tuh? Hanya M Arena yang bisa mempertemukan Johan Dewa dan Ricky Yang Oh iya? setelah 16 tahun lamanya. 16 tahun. 16 tahun. Langsung aja kita undang ya. Langsung, Oke, langsung let's go. kita undang Om Johan Dewa dan Om Rikia. Silakan. Wis. Ayo, Siap. Ini mau ke saya? Saya sudah mulai, ini temenan udah lama tapi sebenarnya Musuhan. musuhan ya. Oke, Om Johan Dewa, Om Ricky yang berbeda di M Arena Season 2 ini adalah ada Cywar. Ada Cywar. Biarin sekarang Cywar dulu. Om Johan Dewa dulu. Ngomong. Menurut saya sih Bilar isi sila. Easy. Dia mau menang sama saya, mimpi. Impi. Boleh lah ya, boleh. Dia mau menang sama saya, mimpi. Mimpi. Gimana? Apakah benar memang tanggapannya? mimpi Om Ricky Yang? Coba dikasih yang lebih keras lagi. 16 tahun yang lalu, Anda sekarang seorang kapok. Si orang kapal itu Masih belum gini. kapok. Iya. Mau kapan kapok? Iya. Oke. Oke. Kan memang Manju udah mulai panas ya. Iya. Mereka berdua. Karena pertandingan ini istimewa, kita juga menghadirkan wasit yang berbeda. Ini yang beda, ini yang kita Ini tunggu-tunggu. beda. Ini yang kita Kita tunggu-tunggu. menghadirkan wasit dari Vietnam, Vietnam. wasit perempuan pertama dan profesional dari Vietnam. Kita sambut Miss Bat.
Ya. Hello Indonesia, welcome to Emerald Season 2. It's me. Oke, kita langsung aja kok. Langsung aja, let's go. Shalom. Yeah, we play tempo to find how to make rest. Are you ready? Great. Are you ready? Ready. Okay, gas. Oke, guys. Oke guys, Oke, kita guys. akan mulai ya, Bang Manji, Ko Hendra. Untuk pertandingan pertama. Ini partai seru ini. Partai seru ya? Partai seru. Setelah 16 tahun. 16 tahun dan informasinya kayak tadi yang Ricky yang bilang nggak kapok ah. Yeah. Berarti terakhir pertemuan mereka berdua yang menang Om Ricky yang ya. Kalau ngomongnya gitu berarti Ricky ya. Ini juga yang ngebedain nih M Arena Season 2. Iya, keren ya. Gokil. Ada Rek Girl. Ini Oke. Asya Husna kali ini. Ya. Semakin manis ini M Arena dengan kehadiran Red Girl. Oke, kita mulai. Sohan. Oke. Press 1, Sohan 2 press. Ya, Om John Dewa akan lakukan break yang pertama setelah memenangkan legging tadi. This is rack number 1. Johan Dewa to break. Solid. Bola 9 masuk. Lilo. Yang trik dinyatakan gitu. Oke ya satunya ya. Satunya masih oke. Masih bisa menggunakan ban ya, Ko Hendra. Ya. Cuman duanya agak susah. Iya. Tapi tadi target breaknya udah sesuai. Yeah, one Karena corner. targetnya di belakang bola satu harus masuk ke Tengah, tengah. side pocket betul. Row kedua. Kita lihat. Bagus. Posisi begini mau nggak mau harus Combination. dikombinasi betul. Dan dia sudah call Nggak call. 8 ball to corner. Labnya serius banget ya. Nggak mau kalah ini John Dewa. Iya. Kompetitif. Kompetitif Iya. sekali ini. Karena pertemuan terakhir sudah cukup lama. Jadi ini saatnya Om John Dewa balas dendam. Ini reuni. Ditunggu-tunggu ini. Wow. Aduh sayang Sayang sekali. sekali bola duanya. Bola malah terblok dengan bola 10. 2 corner. Oke, kick shot. Ini tipikalnya John Dewa. Ketika dia mengalami kegagalan ya, Ya. mau eksekusi apapun, Ya. dia selalu senyum, Oh, positif. santai. Itu yang diajarkan ke semua muridnya. Oke. Biasanya kan orang kalau misalkan Gagal. anak sendiri, ya banting stick, dia emosi. Kok dia malah senyum. Oke. Ya, malah diajak kayak bicara, oh oke gitu. Wow, apa yang terjadi nih? apa yang Luar terjadi? biasa, dua Luar biasa. pukulan. Yang pertama kombinasi, yang kedua kick shot. Sampai Om 3 Ricky yang juga. corner. Wah, geleng-geleng dia. Ini katanya Ricky ya 16 tahun lalu nggak gini deh. Oke. Kita lihat bola 3. Perfect position. Angle-nya terbentuk bagus, 4-5. Sudah nggak ada masalah ya, Ko Hendra, Bang Manji ya. Yes, Ya, nggak ada harusnya ya. Dia Tapi tinggal fokus ke jangan depan lupa aja. ini rek pertama. Ya. Jadi biasanya itu adaptasi dulu Ya, ya. betul. Iya. Dan mau tahu lagi ya nggak yang keren dari Om Johan Dewa? Apa tuh? Dan ini nggak kok pemain pasti tahu. Kalau orang awam nggak akan tahu. Dia kalau turnamen kemana-mana nggak pernah pakai sticknya sendiri. Padahal punya stick. 5 corner. Stick siapa? Ini yang dipakai bukan sticknya dia. Jadi artinya dia bisa pakai stick apapun. Bisa. Oh, dia tidak mau bergantung kepada satu stick. Ini kelebihannya dia. Jadi sticknya Alpha ini. Dan mainnya juga masih oke kan? Wow. Makanya kalau ada pemain ketika kalah alasannya stick, dia langsung ketawa. Left
corner. Bukan itu. Bukan itu. Jadi memang harus skill yang Iya, diutamakan. mungkin kan. Ya. Turnamen di Balikpapan, dia nggak bawa stick. Loh, Om, sticknya mana? Udah di sana banyak. Oh gitu. Dan juara. Dan juara. Juara. Luar biasa. Oke. Ya. Waduh, kelas sekali nih. Manis. 7 corner. Dan itu bukan sticknya dia loh. Bukan sticknya dia. Nah, dia cari sticknya Butio. Mana sticknya Butio? Kemarin dia Iya, dia iya. cocok gitu loh. Wow. 10 corner. Sebuah break and run pertama. Di rack yang pertama. Dan banyak special shotnya. Ya, betul. Yang pertama tadi combination. Yang kedua kick shot. dulu. Betul. Kick shot real dulu yang pertama. Dari Oh bola iya, satu kick pun shot juga dulu. udah Iya. istimewa loh. Wah, break and run langsung di rack pertama. Dengan special shot. Ya satu. Semua tuh di peluang. Pertama saya leading, saya membuat kesalahan, dia menang, akhirnya saya dapat hukuman. Kebetulan dia bermain sangat bagus, ya saya anggap itu memang namanya kita bermain pasti siapa yang punya kesempatan siapa menang. Jadi saya tunggu aja biar dia menang ya. Memang gilirannya dia, gitu. Nanti giliran saya gitu. Itu dia luar biasa pertandingan yang disajikan. Sudah mulai membuat meja ini makin panas karena Om Ricky pasti nggak akan bokal nanti. Gak mau kalah dong. Karena tadi udah terlanjur menggunakan sidewall-nya, apakah kapok? Iya. Dan yang memang membedakan juga, saya sama Ko Hendra, gue sama Ko Hendra emang udah ngomong bahwa di season 2 ini M Arena kita harus menghadirkan yang berbeda sama season 1. Betul. Harus ada senior dan juga Junior. Jadi semua kalangan pemain pilihannya pun mendapat wadah untuk bisa bertanding. betul, karena Carabao juga mendukung itu. Yes. Carabao juga mendukung ada Carabao Junior ya, Ko? Ya, jadi kita punya program Carabao Junior 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, jadi mulai 2022, 2003, 2004, 2005. Oke. Dan puncaknya di 2025 kita berhasil mendapatkan peserta junior under 19 Ya. dan total 158 peserta. Wow, banyak banget. Luar biasa. 158 Luar peserta, biasa. luar biasa Itu loh. aset untuk Indonesia. Ya, artinya kita masih punya banyak aset untuk perkembangan biliar Indonesia. Tinggal Yes. bagaimana caranya kita melatih mereka, memfasilitasi mereka. Salah Dan satunya artinya M lagi- Arena. Ya, Aduh, lagi masa depan Indonesia akan cerah ya di dunia biliar ya. Yes, menurut saya iya. secerah regrolnya. Nah, ini dia masuk. Aduh. Ini Ini- kalau regrol masuk kita udah nggak bisa ngomong. Saya nggak berani ngomong saya. Rachu. Risky to brush. Oke. Oke. This is rack number 2. Picky Young 0. Johan Dewa. Karena alternate break, jadi Ganti-ganti. break kedua break dilakukan oleh Ricky Yang. Pelan aja. Ya. Oke. Bola 4 empat. masuk ya. Legal. Jadi mereka berdua ini memiliki strategi yang sama ketika mengeksekusi break 10 ball. Rata-rata pemain-pemain pemula dia kepingin bolanya lompat terus kembali ke tengah. Dia niru Shin Van Boening. 1 corner. Tapi ketika kita nggak tahu tekniknya malah nggak ada yang masuk, Bang Anji. Nggak ada. Oke. Ini posisinya juga Dan struknya Ricky Yang itu terkenal lembut. oke. Lembut 2 corner. dan sticknya dia ini selalu dikasih pemberat. Sticknya selalu dikasih Ya. pemberat. Ya, jadi dia menggunakan beban sticknya aja. Oke. Kita lihat. Bagus. sekali. Angle yang terbentuk juga bagus untuk keempat. Istimewa. 3 corner. Kedua pemain sangat hati-hati ini ya kelihatannya. Dan udah langsung nyetel ini di meja. Iya, Ngomong-ngomong meja ini pakai apa ini? super power. Wah. New Super power yang generation. Red Phantom ya. Bagus ya, ada merah-merahnya begitu ya. Ada merah menyala. Oke, bagus. Bagus. Pingin tahu latihannya Ricky Yang nggak? Gimana, Pak? Break run out bola 15. 15. Oh, mirip 15. sama Efren Reyes. Efren Reyes pun juga lakukan Tapi itu. seri. Ya, seri betul. Seri.
dan Five dia corner. bisa melakukan berkali-kali. Wah. Yes. Karena Jadi Evan Reyes itu pun, kelebihannya dia. Evan Reyes pun pernah mengajarkan ke Shane Red Bowling hal yang sama. Jadi diajarkan untuk bola 15 dan mainnya seri. Bukan bola 9, bukan bola 10. Bola 15. Lihat. Jadi dia jadi cross 10 ya. Jadi dia kalau seri-seri bola 10 supaya lebih corner. gampang. Tinggal stun aja nih. Di stun aja. Dan kalau kita perhatikan, Ya. Ricky Yang ketika mau melakukan eksekusi bola, sayang sekali. Kesalahan pertama di pertandingan ini dibuat oleh Om Ricky Yang. Padahal tujuhnya udah bagus sekali tuh. Bagus sekali, bagus sekali. Dek bola 6. Kalau itu demam panggung karena saya udah terlalu lama nggak nongol di dunia biliar ini, tiba-tiba nongol di acara Manji yang superstar yang satu Indonesia lagi heboh. Saya merasa ini sebuah pukulan yang beban, kok masa saya malu, ternyata saya berhasil malunya gitu. Jadi Ricky Yang ini ketika mau melakukan Eksekusi. pukulan, itu Set kalau kita corner. perhatikan nanti ya, selalu startnya dari efek kiri. Nanti kita Selalu startnya dari efek kiri. selalu dari efek kiri. Itu kalau teori dari Amerika itu namanya touch of insight. Cuman kata Koriki, enggak, aku gini aja. Gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau yang dilihat gitu ya. Iya, nanti kita lihat ketika Koriki pukul bola ya dari atas ya, selalu dari efek kiri. Oke. Barusan kita lihat, Ada cross 7 sedikit, ya, tapi nggak masalah. hasilnya bagus. Tetap bagus, 7-8. Dia bisa menggunakan inside effect, inside English. Cukup tenang, Juan Dewa. Iya. Oke. Kelihatan santai. Yes, corner. Kalau kali ini kan Om Johan Dewa terkenal dengan mainnya takes time ya. Tapi kali Ya. ini nggak bisa ya. Begitu ya. Sebenarnya Karena dia bisa main cepat. Banyak orang yang bilang, maksudnya kalau Om John Dewa mainnya lama. Sebenarnya Tapi ternyata bisa bisa. pace cepat begini. Iya, karena alasannya dia gini, kalau dia mainnya cepat, kasihan lawannya sama sponsornya. Cepet pulang. kalah lebih cepat ya. Nah, Gitu. Itu Cywar selalu dilakukan sama Om Johan Dewa ini. iya. Enggak, jadi gini. Dia memang satu-satunya pemain menurut saya Iya. yang concern terhadap bola putih. Pressing bola putih. Oh, Jadi ya setiap mukul bola itu dia betul-betul sadar. oh, terjadi Sama-sama melakukan kesalahan. Lah itu kurang teliti saya. Kurang teliti. Apakah kondisinya? Wah, tapi bahaya juga. Masih Wow. oke. Masih oke ya? Masih oke. Cukup sulit saya rasa. Dia harus safety. Ya, kemungkinan akan dilakukan safety. Karena kalau dia paksa ada potensi, tapi susah ini. Ya, Dia harus safety adalah safety. opsi terbaik ya, Ko Indra. Kita akan lihat safety yang dilakukan oleh Ricky Yang. Ragu. Dan Ricky Yang ini termasuk senior yang main bola 4-nya tuh bagus. Main bola apa? Bola 4. Bola 4. Jadi kayak Karom, Iya. game dari Taiwan. Iya. Jadi harus kena 1, 1, 1 second. gitu. extension call. Jadi dia betul-betul tahu bola putih ini mau ke sini ke sana, dia betul-betul tahu. Jadi kalau di dalam Nah. dalam itu ada belajar pecahan bola. Pecahan begitu bola. ya. Pecahan bola. Oh. Oke, masih belum terlalu mudah karena agak sedikit check up. Tadi Ini- pengennya di belakang 10 ya? Iya. Iya. Kira-kira diapain nih Koko Bel? Kita tanya nih analisator terbaik ini. Simple, stand draw kiri sedikit untuk Enak ya ngomong ya. ya. Tapi susah memang. Tapi sebenarnya susah. Memang. Cuman harusnya kalau Om Johan Dewa sudah berpengalaman Ya, harusnya harusnya bisa. bisa. Oke, kita akan lihat. Oh, safety. Safety. Cukup Berbahaya. Iya. Karena ini masih bisa dimasukin dan bola putih bisa lari langsung ke Bisa two way shot. ya. Bisa two way shot. Tapi kalau saya jaga bola sih. Cuman kalau Ricky, Kita lihat. ya kan bank shot, ya kan Tuh, jaga ya. bola. Itu resiko. Oh, resiko. sayang banget.
Beresiko. Bola 9. Terlalu tebal tadi. Ketebalan ya. Kalau saya sebenarnya saya bawa di dekatnya 10. Kita bank shot. Nanti saya kasih contoh ya Bobe. Cuma memang pengambilan keputusan di atas meja itu kan karena banyak sekali kemungkinan. Banyak gitu ya. faktor. Banyak. Dan faktor, lagian banyak ini keyakinan. ada waktunya ya. Ya. Jadi pemain harus memikir jangan lebih cepat. Betul, dan Terbatas. Kuriki tadi udah ambil extension. Ya, jadi sudah kosong. Oh. Hati-hati. Oh. Oke, aman. Aman. Ya, Take akankah corner. leg kedua ini milik Johan Dewa lagi? Dia sudah call. Dan jangan lupa untuk bola 10 ini harus call pocket ya, khusus di bola 10. Apapun Yes. posisinya. Ya. Ya, dan juga ketika ada bola-bola yang masih memungkinkan untuk masuk ke lebih dari satu lubang. Harus. Yes. 2-0. Ya, Johan Endrak. Bolanya buka. Easy. Reg yang kedua sudah dimenangkan oleh Om Johan Dewa sehingga skor sekarang keunggulan 2-0 untuk Johan Dewa atas The Piranha Ricky Yang. Yes. Wah, kalau Ricky Yang ini dikenal dengan The Piranha, kalau Om Johan ini dikenalnya apa nickname-nya Ko Hendra? Dewa. Sebenarnya namanya dia tuh Johan Purwanto. Oh, Ah, oke. Ya, terus dia dapat julukan dari almarhum legend juga Nurdin Abuba. Oke. Salah satu pemain terbaik dari Indonesia, asal Kalsel. Asal kalsel. Kalimantan Dia kalau Selatan. dia kalau main ya semua di bola 2. Susah. Oh iya? Susah menang. Sayang sekali ya harusnya Pur beliau bola bisa 2 di ya? sini Pur bola 2. Kalau Indra Karabo masih pur bola 4 kan. Kemarin Bisa aja. waktu itu sempat main sama gue. Oh, kalah terus, saya. terus? Pur bola 5. Mati Pur bola kita. 5. Anjing di pur bola 5 mati lah. Tenggelam kita. Salah pur itu. Oke. Ini tapi memang wasitnya juga yang dari Vietnam ini profesional sekali loh. Jadi walaupun dia memang cantik tapi yang kita lihat mendatangkan dia karena memang dia banyak dipakai juga di turnamen-turnamen WPA internasional. ya. Ya. WPA. Profesional turnamen ya. Dia sangat teliti. Kenapa Bang Anji menentukan wasitnya harus ini? Karena waktu itu saya pernah Pasti udah lihat- riset dong. Ya, karena waktu itu saya pernah lihat bentar kok. Oh, siap. Siap. Yang ini nggak boleh terlewatkan. Gak ini. boleh terlewatkan ya. Oke. Ini dari mana? Jepang? Ya, Oke. saya mengambil keputusan untuk ngambil wasit Vietnam ini karena waktu itu saya lihat kan Hands Coco to BL juga breast. waktu itu pernah yang dari postingannya Coco BL kalau nggak salah. Oke. Jadi waktu itu banyak yang Viral ya. Ya, viral, banyak yang nanya segala macam. Ya ada Karena kesempatan. M Arena ini kan laganya para juara dan Yes. ada sisi entertainnya. Entertainnya Mungkin itu karena ya. season 2 pengen ada entertainnya. Mantap. Bukan berarti wasit Indonesia nggak bagus loh. Ya, ya. Karena ini kan season 2 mau ada yang berbeda. Oke. Oh. Row kedua dari Legal. Satunya kurang segitiga menguntungkan tadi ya. sudah masuk Ya. ke side pocket. Nah, di kondisi ini saya yakin semua pemain pilihan cuma 2. Dia offense atau defense. Oke. Di kondisi ini dia tinggal defense. Karena kan keputusannya harus cepat ya Bang Anji ya. Ya. Apalagi ada waktu. Push style. Oh, dia melakukan push. Ya, Pusat. shout. Oke. Seperti kalau dari monitor bola 1 tidak punya jalur masuk. Ya, Jadi pasti akan dilakukan safety balik. safety. Nah, lihat dia pasti dari efek kiri ya. Bener-bener. Gue juga merhatiin. Oh, Berbahaya. Oh, bahaya. Ini Bisa bola di- 10-nya berbahaya nih. 10, One corner. 10. 10 corner. sepertinya akan terjadi Nah, dia Senyum. senyum ya. Ya itu. Ciri khasnya senyum ya. ya. Senyumku membawa luka. Melukai hatimu, ya kan? Bridge 10 panjang. Akan ambil 10. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Masih berjalan ternyata. Oke, Di sini berarti nggak boleh. Jadi mengikuti ikut peraturan aturan WTA. WTA ya. Iya, iya. Betul. Tapi sayang bola 1 ketutup ya.
Masih nampaknya mau kelihatan. safety ya tadi ya. Di belakang 9 dan 8. Sayang sekali. Safety balik yang akan dilakukan oleh Ricky Yang. Kita lihat. Dan menurut saya MRN ini keren ketika mendatangkan seorang legend. Ya. Kita dipertontonkan dengan One pertandingan corner. yang nggak asal kita eksekusi bola. Harus berpikir, Ya. safety battle. Nah ini bagus buat pemula-pemula, Bang. Betul, karena kedua pemain ini sama-sama berpengalaman ya. Betul, betul. Sudah puluhan tahun di biliar pasti. Dan menurut saya satu-satunya pemain senior yang bisa menjuarai di luar negeri itu Ricky Yang, juara 1 di Filipina Tahun berapa itu? 2009. 2009. Pawan point hand. Bola cue ball, scratch. Nah, itu terlalu banyak spin. Sehingga menjadi keuntungan untuk Ricky Yang. Harusnya kalau kita lihat patternnya sekelas Ricky Yang bisa menghabiskan. Harusnya. Ya. Tapi apapun bisa One terjadi side. kok. Bisa terjadi. Kayak tadi juga bola 6 kan tadi Betul, gagal. betul. Ya. Pelan aja. Kita akan lihat posisi True. 3 ke 4. Kelihatannya akan jadi kunci rek ini ya. Oke. Ya, dia harus punya angle di sebelah kiri. Karena memang M Arena nih Kohendra Kokobel. Ya. Aku buat supaya bisa jadi ajang belajar. Tontonan edukasi. Tontonan edukasi. Entertainnya dapat, edukasinya dapat, ya kan? Kalau mau entertain dong M Room aja. Yang belum aja iya. masih ada ya. Kalau di sini tempatnya edukasi ya. Edukasi. edukasi. Kita bisa belajar dari video-video karena sebelumnya saya tidak menemukan video-video pertandingan yang bisa dipakai untuk belajar. Karena saya sedang belajar biliar kan. Betul, saat itu. betul. Jadi artinya ini satu-satunya ya. Makanya kenapa Karabo mau hadir di sini ya alasannya itu sih. Terima kasih sekali Karabo Billiards. Ya dia ambil kiri ya. Bagus. Iya. Posisinya cukup ideal untuk 6 ke 7. Sit corner. Di sini kedua pemain cari aman ya. Jadi semua lubang di call. Betul, Paul. Karena kadang-kadang bisa lupa tuh kok. Betul. Dan terjadi ya kalau di pertandingan internasional itu ketika Mika Immonen lawan Jeff Luna. Itu Oh, kan iya. sempat ribut itu. Ya. Soal call Karena ya Mika Immonen bilang I said 9 ball. Tapi dia nggak bilang 9 ball. Tuh. Nah, di pocket yang mana? Wow. Lagi-lagi. Terjadi godek lagi dari Ricky Yang. Posisi kalau Kohendra begini nih bola 7 ke 8. Kira-kira diapain nih? Aku Seven, terus corner. sedikit lah supaya ada angle ke 8-nya. Tapi masuk tengah. Oh, Atau corner. Corner pasti Corner ya. Ya. Oke, kita Kalau lihat. pukulan show ya saya draw shot kenceng aja. 3 Kalau ban. pukulan show. Johan Dewa kali ah. Johan Johan Chua Chua. maksudnya. Johan Chua. Aduh gagal lagi. Malah godek lagi, sebut Johan Chua malah godek. Tapi keberuntungan kelihatannya di biaknya. Iya. Memberi yang Johan Dewa. Oh, Johan Dewa? Iya. Oh, gitu. Karena setiap dia nggak masuk, Iya. bolanya susah. Bolanya sulit. Tadi bola 9, sekarang bola 7. Bola 7. Nah, dia lihat Johan Dewa senyum kan? Gemes kelihatannya ya. Ya, dia selalu mengajarkan kita tuh positif, self talk. Ya kan? Karena memang ada yang bilang juga permainan biliar itu bukan permainan mengalahkan orang lain tapi mengalahkan diri sendiri. Betul, betul. Jadi kita harus bisa menguasai diri sendiri. Kita harus positif, ininya harus positif. Keren. Bagus. Kelas. Bagus. Ya bisa jump shot kali ya. Bisa. Ya. Dan satu lagi, sebelum mengikuti M Arena ini, Iya. Johan Dewa ini berhasil mendapatkan medali emas di Porprov Kalsel divisi snooker single dan double. Tahun? Minggu lalu. Oh minggu lalu. Makanya masih hangat kan fresh, pukulannya. ya. Wah. Saya kemarin lagi banyak berkebun kayaknya. Berkebun. Jadi nggak ngikutin tuh kok. Jadi walaupun udah di usia yang relatif tidak muda tapi masih berprestasi Umur terus. 50. 50. Ya, usianya 50 tahun, kelahiran dari Sidoarjo. Extension call. Extension call. Ya.
Kita lihat. Oh, gagal. File one, Oke, Bowen hand. ini saatnya Foul dilakukan oleh Om Johan Dewa. Kurang efek. Ricky Yang Iya. mendapatkan skor ya. Ya, harus mengejar ketertinggalan. Karena dia sudah cybornya luar biasa tadi. 7. 7 corner. Karena kalau sampai Ricky yang kalah, nanti ketemunya lama lagi nih. Ya harusnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. 89. Koko BL aja habis ini. Apalagi Ricky yang. Corner. Gue nggak percaya sih kalau itu. Oh, nggak bisa. Nanti perlu dibuktiin. Nah, ini dia pasti ambil agak kiri kan? Iya. Ya. Selalu ya. Salah terus dia Dan memang masukinnya juga di harus tengah. stun sih memang. Kebetulan memang harus stun Nggak, kiri. dia pasti bawa kiri. Oh, start Nah, pertamanya corner. ya. Lemparan sticknya itu tergantung dia bisa ke tengah, bisa ke efek kanan. Lihat, dia pasti ke kiri kan? Nah, tembaknya dia ke tengah. Oh iya, betul, Ya. betul. Betul. Hand Iya. corner. Memang tipikal stroke-nya ya. Ternyata Saya rasa rahasianya dia. Lihat, harusnya jadi- lihat kan? Lihat. Ngapain Iya, dia iya, ke kiri, iya. ayo. Nanti di slow motion, masuknya rata-rata ke tengah. Nah, Hasil karena nggak ada efek kan? Nggak ada efek. Meski Nggak ada Screen karena di situ. ternyata Koko BL bukan analisis nomor 1 sebenarnya di Indonesia. Karena tahu porsi latihannya Om Ricky enggak. ya. Mata kita jeli. Oke, sehingga skor sekarang menjadi memperkecil ketertinggalan 1-2. Yes. Ricky yang 1 dan Johan Dewa 2. Gimana nih? Kelihatannya pertandingan cukup seru ya, jual beli Cukup pukulan seru. ya. Jual beli pukulan seru. Safety. Ya, Dan di ada rank sama-sama ini kita godain. diajarkan safety battle. Ya. Jadi nggak harus dihajar aja. Ini Betul. bagus nih buat pemula-pemula. Tonton ini menarik buat pemula-pemula karena pemula rata-rata pinginnya pukulan show, pukulan bank shot yang resiko-resiko. Ya. Ya, betul. Dan juga kita informasikan prestasi dari Om Ricky Yang adalah peraih 3 kali medali emas SEA Games 9 ball single tahun 2007, 2011 dan 2013. Luar biasa. Luar biasa. Dan juga dia pernah seperti tadi Ko Hendra pernah bilang, tahun Juara 2009 juara 1 Philippine Open Pool Championship. Dia mengalahkan Jeff Luna. Ya, di final ya. Di Yes. final mengalahkan Jeff Luna dengan skor 11-4. Ya. Dan Jeff Deluna saat itu ya masih ya memang muda gitu ya. Masih Top muda. perform Ya, dia. top perform. Dan juga 2 kali medali emas PON 20 Papua 2021. Luar biasa. Oke, ini sudah masuk regular kesayangan M Arena. Aca Husna. Aca Husna. Pokoknya kalau udah masuk rek seperti ini, semua komentator kelihatannya harus diam. Diam lah. Udahlah. Fokus ya kelihatannya ya. Stay true, bros. Sampai rek keempat ini kita udah disuguhkan pertandingan yang Luar penuh. biasa. Tadi ada super Kombinasi, shot, kombinasi, Bank shot. bank shot, dan juga kegagalan. Ya. Betul. Safety. Kita akan lihat di track yang keempat. Ya, target mereka break itu cuma di bola 6 dan 9 aja sebenarnya. Ya, di second row ya. Ya. Drive, bros. Kenapa tadi gue bilang kegagalan juga itu penting? Karena memang itu bisa terjadi kepada pemain manapun. Ya. Siapapun, mau dia top player, ya peringkat 1 dunia pun pernah mengalami kegagalan untuk bola-bola simpel bahkan. Ya. Ya. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya kan kok? Ya, Itu kalau secara ilmu biliatnya ya, Ya. mereka tidak mau take time. Tidak mau Take time. Jadi Maksudnya? mungkin energinya udah capek, udah habis. Nah, dia harus menghirup oksigen dulu. Makanya kan kadang pemain dunia dia take time-nya ngelap-ngelap stick dulu ya ya. kan. Kadang ada yang minum. Ada minum dulu. Jadi dia betul-betul ingin supaya dari nol energinya lagi. full, reset nol. Ya. Oke. Reset nol. Karena kan kadang orang saya nyeri 1, 2, 3, 4. Nafasnya pendek-pendek ya, apalagi kena pressure. Terus Ya. tiba-tiba bola gampang jadi nggak masuk. Oke. One corner. Kita perlu carbo hydration berarti. Fokus boost, energi boost. Fokus plus energi, Energi boost. Ya. Energi boost. Oke. Masih mengukur. Kelihatannya akan 10 second. kick shot. Ascension goal. Extension call. Cukup baik.
Oke. Oh, masih kelihatan ya. Terbuka, bola 1. Ini PR-nya di bola 3. Iya. Bola 3. Cuman kalau kita ketemu sama pemain-pemain yang berpengalaman, One corner. dia hanya dekatin di bola putih, di bola 3, terus dia safety lagi. Rata-rata seperti itu. Cuman kalau Rata-rata pemula, dia pengen bongkar nih. Biar keren ya kan. Habis itu kepleset. 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 Bagus. Masih tajam ya. Tajam. Umur 50. Jadi yang muda-muda ini nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Iya. Dan kalau Johan Dewa ini ketika mau ikut pertandingan ke Cina ya, dia latihannya sehari itu bisa 10 jam. Sehari 10 jam. 10 jam. Jadi saya di Batu ya, Mhm. saya ke kantor, saya dia latihan, saya meeting, terus saya hitung, 10 jam, Masih terus latihan. masih latihan. Itu non-stop ya? Non-stop. Ya, Luar biasa. mungkin berhenti bentar makan, terus dia lanjut lagi. Dan sendirian. Wow. Oke. Kita lihat bola 3 cukup ideal untuk dilakukan safety. Ekspresif ya mukanya Om Johan ini ya. Jadi ketahuan ya kapan bola susah, kapan bola gampang. Mudah ditebak dari pokoknya kalau mukanya gagal, aja. kalau gagal dia senyum aja. Oke. Dia safety. Bahaya kalau dia main kartu poker nih. Ketahuan nanti. Oh Kayak iya benar. Kita lihat. Safety. safety. Jadi dia nggak maksa untuk Selalu masuk. bongkar-bongkar, Iya. 2, bongkar ketiga. Kalau memang angle-nya dapat ya dibongkar. Tapi kalau nggak dapat ya tinggal safety. Jadi sesimpel itu Iya. sebenarnya biliar. Makanya tadi Johan Dewa bilangnya biliar is easy. Oke. Biliar is easy. Corner. Cuma itu aja. Cuman itu aja. Tapi tetap harus latihan. Seisi-isinya dia latihannya masih 10 jam kok. Nggak ada alasan yang muda-muda. Oh, hati-hati bola 10. Oke. Iya. Ini bisa habis ini. Angle 3 ke 4 pun sudah enak ya. Kelihatannya sudah satu jalur. Susah. Tinggal di Three cross shot. side. Oke, sudah di call bola 3 ke side. Hanya perlu hati-hati. Dan ketika kembali lagi ya, kenapa ketika Johan Dewa mainnya lama, banyak yang bilang dia ngetrik. Sebenarnya kalau saya tanya secara personal ya, dia ini kan apa ya, ada kendala di mata sebenarnya. Oh. Ya kalau nggak terlalu jelas tuh nggak berani eksekusi. Oke. Karena apa? Yang pertama dia bilang, aku menghargai sponsorku. Kalau aku mainnya cepat-cepat, ngawur, aku kalah. Kan kasihan sponsorku Ya. gitu loh. Ya. Jadi salah satu alasannya juga. Tuh senyum kan? Iya, karena bola susah ya berarti. Dan dia merasa kalau mainnya cepat, dia merasa placing bola putihnya itu nggak sempurna. Nggak sempurna. Jadi orang itu kan punya ciri khas diri sendiri ya. Dia Iya, kalau iya. nggak sempurna itu kayak kurang puas gitu loh. Ya. Corner. Oke. Kita Bola lihat 4. tinggal di ban aja ini ya. Ten seconds. Oh. Attention go. Oke, extension call. Dua-duanya udah mengambil extension ya. Iya. Ekspresif ya memang ya. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Iya. Sebuah usaha safety atau jaga bola. Menjaga jarak bola cue ball dengan bola 4. Kita lihat safety balik. Menggunakan bola 7 Cukup sebagai baik. blok. Bagus. Istimewa. Safety nempel begini nih yang susah nih. Iya, betul. Kelihatannya akan salah satu opsinya adalah menggunakan 2 ban ya. 2 ban. Untuk sehingga Corner. ya bola 4 sudah di call di corner.
Jadi biliar ini menurut saya unik karena John Dewa udah melakukan jaga bola, Oke. tapi ternyata malah jadi bumerang, ya kan? Jadi yang teliti aja masih bisa salah. 3 Wow. ban. Nice. Luar biasa. 3 ban. Dan legal ya. Legal. Oke, bola masih belum punya jalur masuk ini Bang Manji. Sehingga safety lagi. Safety lagi. Ya. Masih terbuka Terlihat lagi. terbuka. Dan ini bisa Habis. habis. Harusnya Harus tadi mau di habis. belakang bola Bisa 6 ya. habis, bisa salaman, nah senyum lagi. Oke. Hati-hati karena sudah tidak ada extension. Tersisa Oh, corner. Oke, kita lihat bola putihnya. Sebenarnya cukup bagus ya pukulan tadi ya. Cuman angle 5 ke 6 ini agak perlu ekstra Ekstra kerja keras ini. kerja keras ini. Iya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, dia akan Bagaimana, buang satu Bel? ban. Dia akan Stun? buang 1 ban ya, Oke. stun dengan bola 5 ke corner bawah. Oh, Stand follow. ya. Oh masih bisa ya. Masih bisa. Masih bisa. Kali ini anginnya ke Ricky yang Five corner. bisa dihabisin ini. Harusnya tidak terlalu susah. Oh, lagi-lagi kedua pemain melakukan kesalahan. Sama-sama miss di shot yang relatif mudah harusnya bola 4 Ya, barusan oleh Ricky Yang ya. Pandangan dari TV mungkin seperti gampang daripada bola itu sempit banget. Jadi memang tak semudah itu. Sayang sekali. Ingin tahu salahnya di mana? Five corner. Dia belum minum carbohydration. Oh iya, jadi kurang fokus ya. Kurang fokus. Karena kalau fokus parkirnya Mulus. mulus. Jadi tuh Menang Bara. dapat fulus. Oke, bagus draw shot barusan. Itu kelihatannya mudah dilakukan oleh Om John Dewa, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Enggak mudah ya. Enggak Gitu semudah ya? itu barusan. Ya. Karena bolanya Set kalau kena corner. Ban akan ban dulu beda. akan berbeda. Betul. Dan ini sedikit check up. Ya. Kita lihat. Dan ini enggak, pukulan jack up itu susah loh. Tricky ya, Tricky. pukulan jack up. Tapi buat John Dewa Sudah dengan usia berpengalaman. 50 tahun kelihatannya mudah ya. Iya, betul. Siapa pemain di dunia pemain tertua yang masih aktif? Evan Evan Reyes. Reyes. Salah satunya Evan Reyes, 71 tahun. 71 Dan masih bagus ya. dan masih bagus Masih ya. bagus. Kalau Kalau Aaron Strickland masih bagus ya? 63 tahun. Masih top. Masih top juga. Ya. Masih ikut US Open kemarin US Open. terakhir Dan 2025. dia masih bisa mengalahkan pemain-pemain bagus juga. Ya, betul. Pemain-pemain muda juga Artinya, kalah sama dia. menurut saya ini usia bukan batasan, Oke. tetapi mungkin mereka ada kendala di stamina. Stamina aja. Ya. Apalagi jika Untuk race race-nya panjang tinggi ya, panjang hill. ya. Tapi begitu kalau ya. memori muscle mereka nggak akan hilang. Oke. Kayak kita udah bisa setir mobil kan nggak mungkin tiba-tiba nggak bisa setir ya. Kalau kecuali ada kendala ya. Ya. Wow. Amazing. Istimewa barusan parkir. Bola 8 ke Nah, 9 sehingga 9 ke 10 sudah tidak ada masalah. Hampir dipastikan rack ini milik Johan Dewa dengan skor 3-1. Kita akan lihat. Hati-hati loh, hampir dipastikan. Hampir Fine. dipastikan. Hati-hati. Jangan Hampir. lupa call ini bola 10. Iya, enggak Jangan kayaknya lupa enggak call. deh. Orang semua bola aja di call. Ya, ya. Mereka cari aman ya. Cari Ya, aman. cari aman. Memang lebih baik begitu seperti Iya, itu. karena itu yang membedakan 10 ball dengan 9 ball. Makanya ketika di Indonesia ya, ada yang buat pertandingan. Buat pertandingan 10 ball tapi peraturannya 9 ball. Buat apa? Go coba? hand and run. Iya benar. Mendingan sekalian 9 ball ya. Yes. Itulah, Oke. itulah kenapa M Arena memutuskan untuk
membuat pertandingan 10 ball. 10 ball. Supaya memberikan edukasi Edukasi yang juga. cukup baik. Iya. Karena banyak pemain-pemain ketika pertandingan di 10 ball Itu endingnya itu ribut. Ya. Karena dia nggak ngerti. Ya. kan? Ya. Dia cuman ikut pertandingan. begitu dia merasa dirugikan dia protes. Ya. Nah, tontonan MRN ini menurut saya sangat edukatif. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gimana nih Koko Bel? Pertandingan Banyak pukulan-pukulan yang di usia mereka kayaknya memang menunjukkan mereka tuh pengalamannya sudah tinggi, jam Ya. terbangnya tinggi. Jam terbang. Muscle memorinya tuh udah Yes, itu dia. Makanya pukulan-pukulan yang kelihatannya di monitor itu gampang. Padahal sebenarnya ketika kita lakukan Susah. itu sulit. Kayak tadi ketika bola sudah di depan lubang atau pukulan-pukulan jack up. Itu pukulan yang punya tantangan tersendiri ketika Crucial eksekusi. shot. bola Betul. depan lubang itu susah loh. Susah. Susah untuk draw shot ya, itu Iya. susah, betul. Oke. Sementara untuk dari Om Johan Dewa sendiri kita informasikan bahwa prestasinya adalah medali emas Porprov baru-baru ini yaitu Pekan Olahraga Provinsi Minggu lalu. Kalimantan Selatan minggu lalu dengan nomor snooker single 15 red. Dan medali perak Porprov Kalimantan Selatan berpasangan dengan Abdul Kholik. Kholik. Wah. Itu muridnya itu. Wah, luar biasa. Oke, Red Girl. That's fine. Sudah The masuk. hand to right. Kalau kita pakai rag boy, kira-kira menarik nggak? Enggak sih ya. Karena semuanya udah boy semua, komentator semua boy, player semua boy. Mister Kayaknya harus kayaknya harus ada sesuatu yang beda. Tapi rag boynya Leminho. Wah. Ya, nanti Itu bisa menarik nanti cewek-cewek juga main biliar. Mungkin istri saya mau jadi komentator. Oke, lanjut ya. Kayaknya nggak perlu Liminho. Cukup saya aja ada di sini. Boleh? Enggak, Oke. Enggak ya. Just jokes ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertandingan. Dry break ya. Ya, Om Johan Dewa Push out. dry break. Bola satu pun masih ketutup ya. Push out kelihatannya Dan agak ketika jadi push ya. out itu harus betul-betul Strategis. Harus betul teliti. Jangan sampai malah menjadikan bumerang untuk kita. Iya. Kalau Bang Anji lebih suka main bola 9 atau 10? 10. 10 ya. 10. Walaupun nggak jago-jago ya gue. Ya cuman artinya ada misalnya seneng ya. Seneng karena sering kalah gara-gara luck sama tim Iya. saya sendiri. Ya, karena bola 9 kan One corner. Ya bisa bolanya ada faktor lah. masuk kemana aja kan. Ya soalnya ada orang yang begini. Semboyannya dia tuh Yang penting 9. enggak, bukan gitu. Satu itu, yang kedua lubang ada 6. Iya. Pukul aja dulu bisa gitu ya. sana, pukul aja dulu gitu. Cukup resiko push out yang dilakukan Halus. dari Kiam. Cukup resiko. Iya. Halus sekali Johan Dewa. Bola 2, ketiga. Harusnya rek ini tidak Seloroh susah. aja. Tidak Corner. susah. Ya. Karena semua bolanya open. Ya. Ya. Nice. Placingnya bagus. Angle yang terbentuk 3, Dan- 4, ke-5 pun bagus. Menurut saya, stroke Three, yang paling start. indah itu menurut saya Ya. mereka berdua. Mereka Kenapa itu? Masuknya lembut. Coba perhatikan. Tarikannya bagus. Terus Lepasannya. dia menikmati. Betul-betul menikmati permainan. permainan dan ayunan mereka. Dilihatnya santai kayak Tenang orang main ya. biola. Corner. Nah, sentuhannya itu menurut saya indah. Enggak jok gitu. Jadi nggak kayak apa ya? Nggak Mukulnya nyentak yang maksa, nggak ada hentakan. Iya. Terus cara ngapurnya. Five, Jadi kalau saya corner. lihat John Day ini kayak pemain dia tuh kayak pemain seni. Dia betul-betul menikmati. Dia pukul bola kanan. Pakai tangan kanan ya. Dan sebetulnya Johan Dewa ini pemain tangan kanan. Sebenarnya. Yes. Corner. Karena dia cedera
akhirnya dia rubah menjadi kiri. Oh, itu kalau nggak salah pernah terjadi Roy Storm. Roy Storm juga. Roy Storm Betul, juga ya. begitu ya. Preston juga muridnya Seven dia. corner. Jadi muridnya John Dewa ini banyak sekali. Ada Gaby, ada Angel. Sepertinya abis ini nanti Anji deh. Anji. Jadi Iya, muridnya kayaknya. Koko Bell juga mau jadi. Bisa. Karena Bel nanti jadi muridnya Anji aja. Oh, iya. Cybornya di sini. Cybornya. Ini habis ini kita main boleh deh. Boleh ini. Dari sini kita belajar ketenangan, Iya. kita belajar ketelitian. Wow, Bagus. amazing. Halus, luar biasa Dan placingnya. ketika Johan Dewa Nah, mukul corner. dengan speed hard, dilihat tuh masih indah. Dilihat masih indah ya. Dan jujur saya ngefans dengan stroke-nya dia. Walaupun Oke. saya nggak bisa melakukan stroke seperti dia. Makanya Karabu juga mendukung Johan Dewa ya. Iya, Oke. ya. Untuk regenerasi, berbagi ilmu ke atlet-atlet junior. Ya. Wow, overspeed. Ini cukup berbahaya. Terlalu kencang. Oh, tapi Overspeed. bisa ke side pocket. Ke bola Kita tengah ya. menunggu muka senyumnya dulu. itu dia. Itu dia keluar Ciri juga. khasnya dia. Itu yang kita Keluar tunggu. juga, keluar juga. Hand side. Oke. Iya. Ciri khasnya dia. Oke. Kita akan lihat. Bola 10 sudah di call ke side pocket. Dan dia punya satu semboyan untuk stroke-nya dia. Apa kok? Sayang sekali. Oh, ini kesempatan emas untuk Ricky ya, menambah skor poin. menjadi 2. Iya, Hand memperkecil corner. ketertinggalan. 10-nya itu salah placing. Placing cue ball-nya salah. Zonanya terlalu salah. Terlalu lebih ke sini. Iya, bola Senyum. 10. Senyum lagi. Jadi apa senyum? Ya. Iya, oke. Itu akibat dari lawan saya itu kurang fokus karena dia harusnya 9 itu dia 10-nya dia harus masuk dulu menguju. Ternyata kena ya kepali lagi lawannya stopnya saya yang nama besarnya saya mesti melekat mungkin dia ketakutan mukul oleh itu jadi kekecengin dari situ baru saya dapat kesempatan untuk mengejar. Oke. Gak masalah itu memang harus. Ya, rek yang kelima sudah dimenangkan Ricky oleh Yang Ricky Yang sehingga skor menjadi 2-3. Ricky Yang 2 dan Johan Dewa 3. Apa yang terjadi tadi? Kenapa godek ya? Mungkin dia Pak Indra? overspeed. Overspeed Ya, ya. dia drosotnya terlalu over. Ya mungkin karena dari bola 9 tadi itu ya kegagalan itu Iya, kayak terus dia kayak gitu. tapi Jadi tetap ada- senyum. tetap Tetap senyum. senyum. Tapi sepanjang rek tadi kelihatannya Kohendra tuh muji semua pukulannya Om John Dewa. Godeknya di bola. Mungkin kedengeran ya suara kita. Nggak bisa dipuji kan? Katanya dalam permainan biliar itu nggak boleh muji. Iya, Nggak boleh. benar. Kalau kedengeran. Iya. Kalau kedengeran. Makanya kita kayaknya mesti harus lebih Pelan-pelan. pelan kayaknya. Atau mungkin kita pindah di belakang ya. Oke. Ini udah lebih lumayan loh kok. Aku pernah ngeliat pertandingan. Itu pertandingan profesional. Ya. Itu komentatornya dekat sekali sama Iya. meja. Oh, itu keganggu banget itu ya. Iya kan? Untuk kedua pihak sebenarnya. Betul. Karena komentatornya susah ngomong. Benar. Wah, ini cukup profesional nih. Jadi ya betul-betul memastikan bolanya rapat semua ini ya. Iya, iya. Iya. Miss Bird sebagai referee di pertandingan M Arena. Ini dia saatnya Rack 6. Red Girl. Rasid. Rizky. Chu. Raj. Oke, kita mulai ke rack number 6 dengan skor 2-3. Ricky Yang to break. Bola 2 masuk dan 1 masuk Legal. dan dinyatakan legal.
Saya masih terlalang tiganya. Ya, tapi bola 3 masih kurang enak. Pusat. Push up. Oke, push out sudah di call. Hati-hati jangan sampai push out seperti tadi lagi ya, Kohendra. Iya, Yang iya. mana berujung Om Johan Dewa hampir menghabiskan Hampir. semua. Hampir menang ya? Iya, tapi berarti itu salah satu strategi dari Ricky yang tadi. Oh iya. Secara tidak langsung. Iya, minta Om Johan Dewa untuk ngabisin dulu. Ini pasti kepleset. Mungkin dia menganggapnya, oh ini 16 tahun yang lalu kamu seperti ini. Mas. Oh dikasih lagi. Ya, karena ini juga Bola susah. tertutup. Kita lihat apa ada. Dia kan ban safety. Oh, tampaknya terbuka. Bola 3. Cukup resiko. Ya. Keputusan bagus tadi untuk memberikan kembali ke Ricky Yang dari Johan Dewa. Posisi 3 ke 4 akan menjadi kunci nih ya, Kohendra. Yes. Sama Bang Manji ya. Karena Kira-kira dia harus ambil apa nih kalau dari kayak gini? jendela 10 dan 8 seperti Ya. kembalikan bola putih ke area tengah meja. Oke. 3 Sehingga corner. angle 4 ke 5 nanti pun juga jadi bagus. Dia tinggal stand Stand draw ya? Dengan Sandro sedikit efek efek kanan kanan. dikit. Oh, 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 di berbahaya. luar. Berbahaya itu overspeed pukulan. ya. Terlalu banyak stunnya. Senyum lagi. Iya, senyum. Kalau orang kan marah ya, dia senyum. Iya. Terlalu Ada banyak yang throw-nya. sampai kesel sama diri sendiri sampai matain stick. Waktu itu siapa ya? Art Strickland. Harus Orang Strickland. Strickland, Itu iya, bener-bener. berkali-kali dia Berkali-kali. patahin stick. Iya. Berkali-kali. Mika Immonen juga hampir. Mika Ya, Immonen iya, pernah ya. mendiang Sama. Mika Immonen juga cukup emosional orangnya. Cukup kaget ya berita meninggalnya. Tahun ini ada 2 10 pemain seconds. dunia yang meninggal, Ya, Mika yaitu Immonen. Mika Chang Immonen Junlin. dan Chang Junglin. Chang Junlin Pawan masih di Indonesia Junlin. lagi. Ketika Iya. dia ikut turnamen di PBC di Jakarta. Oh, scratch ya. Scratch foul. Kembali lagi saya nggak teliti. Terlalu cepat mutusi mukul di area mananya. Iya benar ada 2 Pemain besar, juara dunia. juara dua-duanya. dunia. Oke. Kita Ball lihat hand. apakah Ricky yang bisa menghabiskan. 4 corner. Kelihatannya dia mau bongkar 7. Senggol 7 dikit lah. 10. Oh, 10-nya yang bisa. Supaya 7-nya open. Ya. Oke ya. Dan Ngomong-ngomong itu soal pemain Pas, yang pas. emosional, Iya. di Indonesia ada nggak pemain yang gitu? Biasanya anak junior-junior. Oh, Jadi kita kan punya beberapa pemain junior ya, Bang Anji. Ketika mereka gagal tuh mereka masih emosional. Oke. Termasuk Albert. Tapi Albert udah tenang sekarang. Excel. 6 corner. Lalu ketika dia gagal masukin bola, sticknya dibanting. Nah itu kita edukasi. Oh. Emangnya ketika sticknya kamu banting, kamu bisa menang. Ya kan? Itu malah membebani. Jadi kita bina atlet junior ini bukan kita support sponsor tanding aja, tapi kita evaluasi terus. mentalnya ya terutama. Dan terutama kalau di Karabo ini yang kita Seven kedepankan harus disiplin dan juga hormat sama orang tua. Oke, itu penting ya. Karena mereka kalau nggak didampingin orang tua, mereka juga nggak akan bisa berhasil. Wow, cukup bagus sekali nih. bagus. Jadi artinya karakter pun juga harus baik Kita ya bentuk. di biliar. Jadi kita nggak support Esa. pelatihannya aja, nggak support cuman sponsor turnamen aja, tapi Iya. kita bina juga mentalnya, terus attitude-nya sih yang pertama. Nggak boleh sombong, nggak Iya. boleh star syndrome. 9 corner. Itu kita didik mulai dari sekarang. Bagus. Oke. Lembut ya stroke-nya ya. Ya lembut Ya, sekali lembut ya. sekali benar, ya. Seperti yang Hands up. Koendra bilang ya. Mereka indah ya. Indah. Ya. Makanya menurut saya luar biasa Emarena mendatangkan dua legend ini. Oke. Waduh, 3 sama. Semakin Tiga sama, panas ini. semakin panas. Skor menjadi ketat 3-sama. Akhirnya Ricky yang berhasil menyamakan kedudukan. Menyamakan. Menjadi 3-sama. Luar biasa. Setelah tadi sempat di awal-awal terjadi kesalahan ya. Ya salah placing bola putih ke Iya. 4 aja. Ya, dan Om John Dewa pun juga melakukan kesalahan dengan scratch tadi ya. Yes.
akhirnya dikonversi menjadi poin oleh Ricky Yang. Ya setelah perjalanan agak setengah jam saya merasa kembali Rikiamnya kembali seperti udah tidak demam panggung lagi. Sudah saya bisa stabil tapi kan sudah tinggal cari dua lagi. Oke, kedua pemain kelihatannya masih tenang begitu ya. Masih Tidak tenang. menggebu-gebu, Iya. artinya penuh perhitungan. Betul. Begitu ya. Ini Meja cukup seru. superpower ini oke ya Ko Hendra ya. Oke, dia standar internasional, terus rangkanya besi, kakinya juga besi. Oke. Dan laken yang dipakai adalah TNS ya, Clove. ya. Ya, Bolanya Bakeland. Bakeland. Jadi Bakeland itu kepanjangan nama dari penemu resin. Oh. Bakeland dia pakai untuk brand dan bolanya ini betul-betul full resin. Full rest. Full resin. Feel heat-nya betul-betul padat dan memang ini nanti dia juga apa ya, dia kepingin go internasional. Ini brand baru dan dia punya brand ambassador Kopinju. Stop dulu. Karena direkrut. Stop dulu. Karena mau fokus ya. Enggak, makanya yang fokus saya cuma diam aja. Enggak loh. Perlu digaris bawahi. Ko Hendra loh. Perlu digaris bawahi ya. Brush 7. Jadi mereka mau go The hand internasional. to brush. Bakeland ini mau go internasional ya. Internasional dan dia memilih Kopinju sebagai brand ambassador. Oke. Oke, kita akan masuk ke rank number 7. Sama kuat 3 sama skornya. Kali ini Om John Dewa akan lakukan break. Dari tadi breaknya sama semua ya. Dia main medium-medium. Ya. Iya, Wow. enggak. Biasanya break bola 10 kok. Ya. Itu Legal. kenceng. Ya, Bola karena putih loncat dar gitu. Mereka kepingin niru SVB. Dengan Saya bola sudah putih coba, loncat ya. susah. Karena postur tubuhnya juga beda. Dan targetnya emang bukan hanya bola putihnya lompat. Dia bola putih lompat ke tengah itu untuk menghindari benturan dari belakang aja. Oke. Tapi Oke. ketika kita mau coba, susah sekali. Ini pelajaran baru nih buat saya nih. Jadi medium, dia hanya kejar spread. That one more in hand. Kesalahan lagi, Kita senyum terus- lagi, Wah, langsung senyum. senyum lagi. Kayaknya jangan Johan Dewa deh. Johan smile. Johan Gat. Johan Smile. Smile. Enggak Johan Gat dong. Johan corner. Smile Johan deh Smile. kayaknya. Mr. Smile. Mr. Smile. Lebih positif gitu kayaknya. Ya. Dan dia ketika melatih atlet ya, betul-betul positif sih. Oke. Positif, terus dia betul-betul mengajarkan attitude yang baik. Nggak boleh banyak alasan, Iya. Kalah, dievaluasi lagi. Rata-rata kan orang bilangnya, oh iya saya kena sambung nih. Masa 2 corner. 5 game kena sambung terus kan nggak Iya, mungkin. Iya. Oh, Wow. Cukup mengagetkan. Barusan pukulan bola 2 nggak masuk akal ya. gagal. Iya. Jadi rata-rata orang hanya fokus ke bola putih, tapi titik masuknya lupa karena bolanya gampang. Itu juga yang jadi kendala buat kita sih. Iya. Wow. Oh, Om Milky yang aja kayaknya juga tadi Nggak percaya. nggak percaya percaya. sama apa yang terjadi. Itu salah satu strategi untuk karena bolanya nggak bisa habis. Saya cari peluang untuk biar dia yang memecahkan masalah itu karena di lapangan bola itu banyak proses yang terganggu. Jadi kalau saya mengajarkan ke pemain-pemain junior saya, Bang Haji, saya selalu mendoktrin mereka, bola gampang adalah bola yang paling susah. Bola gampang adalah bola Yes. yang paling susah. Dari yang tadi, dia terlena. Iya. Dan Johan Dewa tadi bola masang, Iya. tapi speed controlnya nggak diperhatikan. Iya, ini 2 jadi corner. terlena juga ini. Iya, kayaknya. iya. Ya, itu speednya itu salah. Salah speed. Dan kali ini posisi juga masih belum enak untuk Johan Dewa. Safety, terblok ya dengan Ya. bola 8.
10 seconds. Bagus ya. Foul one point Bagus hand. sekali ya. Wow. Oh, foul. Oh, foul. Foul ya, karena kontak dengan bola Three 8 corner. baru 3. Arah bola 3-nya ke sana. Sedikit sekali ya. Iya. Oke. Agak tanggung sebenarnya bola 4. 4 corner. Tapi kalaupun ini masuk, Masih oke. enak 5-nya nanti. Ya, dia pasti ambil kiri dulu. Selalu ya, selalu ambil kiri ya. Padahal dia perlunya kanan kan. Iya. Nah, baru dibuang ke kanan. Kalau dia punya tengah, iya, baru betul. dibuang ke tengah. 5 style. Apa dia mungkin punya secret aiming ya? Iya. Oke, kita lihat. Cukup tenang. Tinggal Set 4 bola corner. tersisa. Draw shot, kembalikan bola putih area tengah meja lagi. Kali draw shot. Nice. Waduh, ini keadaan bisa berbalik nih. Besar balik. Padahal sudah 3-1 ya. Iya. 3-1 bisa menjadi 7 corner. final duluan Ricky Yang. Kalau dia berhasil menghabiskan bola di leg ke-7 ini. Betul. Perlu hati-hati. Nah kalau kita perhatikan, setiap dia outside English, rata-rata nggak masuk Ricky Yang ya. Bisa juga dia jarang latihan. Ya karena udah biliar ini udah bukan jadi apa ya? Tujuan utamanya dia, Iya, tapi mungkin bisnisnya ya. bisnis. Setelah apa yang dia sudah capai selama ini ya Dan kan, dia juara-juara. informasinya menjadi pelatih di NTB sekarang. Oh, Informasinya. Yang masih aktif dan masih berprestasi ini John Dewa. John Dewa. 10 seconds. Start the shot. Bagus sekali. Jadi kita perlu informasikan juga bahwa tadi kita sudah infokan bahwa Om Johan Dewa itu usia 50 tahun ya. 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 Tapi kita belum infokan umurnya Om Ricky Yang nih. Berapa Bang Manji? 53 tahun ya. Selangkah lebih maju. 3 langkah lebih Tiga maju. langkah lebih maju. 3 tahun lebih duluan lahir. nih. Ya. Berarti Dan- mereka satu level ya, satu liting ya. Wow. Nyaris. Wah, Nyaris. Nyaris. Two way shot. Two way shot. Wow. two-way shot. Tapi kalau itu masuk tadi miss ya. Iya. Jadi dia nggak call ya. Nggak call. Dan ini kelihatannya pun sudah akan gampang untuk di jump shot. Dan bola 8, bola Seven, keyboard corner. akan otomatis Kelihatannya di kick setting shot. ke 8. Dia kick shot aja. Tapi Mau dia kick dia shot? dia nggak pakai. Dia 2 ban aja. Wah, Karena dia punya hitungannya. Tipe-tipe Reyes berarti ini. Ya. Karena kalau pemain-pemain modern sekarang mereka lebih suka untuk lakukan jump. Karena dia punya hitungan 2 ban. Ya, diamond system ya. M system. Betul. Kita lihat pembuktiannya. 1, 2. Sayang sekali. Sayang sekali. Terlalu banyak efek kanan. 1 point Sayang 10. sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Sehingga Seven, lepas. corner. Tersisa 3 bola di atas meja di rek yang ke-7 ini. Kita lihat Ricky yang akan bisa menghabiskan. Cukup mudah harusnya. Ya, udah. Tapi bola itu bulat ya. Sedikit draw shot akan baik. Kita lihat. Nice, itu dia. 10 corner. Wow, oke. Keadaan berbalik. Di luar Keadaan dugaan berbalik. ini, yang Ya. tadinya Om Johan Dewa pede memimpin Unggul 3-1 3-1. malah kalah di final sementara ini dengan Iya. skor 4-3 untuk keunggulan Ricky yang atas Om Johan Dewa. Gimana Ko Hendra? Menurut saya bilad ya seperti ini. Ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Sama seperti kehidupan. Nah, ini komentator atau mau curhat? Jadi sekarang lagi di atas apa lagi di bawah nih? Lagi di bawah, John. Apa karena terlalu sering dipuji ya? Jadi kayaknya terlena Kedengeran, ini Om Johan ya. ini. Gak terlihat. Nah, dia lagi minum itu tuh. Lihat, dia minum apa? Oh, lagi Carbohydrate. minum. Carbohydrate. Jadi carbohydrate Fokus. ini Bang Anji, Mhm. itu
kita ciptakan memang untuk awalnya pemain biliar. Oke. Karena ada kafeinnya, tapi bukan dari biji kopi. Oh, dari Jadi apa? buah guarana. Jadi Guarana ya. efeknya dia bisa meningkatkan adrenalin Ya. tanpa membuat jantung berdebar. Oke. Jadi memang kita awalnya target untuk pemain biliar. Tapi karena komposisinya terlalu bagus, akhirnya ya kita pakai untuk olahraga. Oke, jadi bisa untuk Pedal atlet pun juga apapun bisa ya. Padel, sepak bola, Penyanyi juga bisa dong. penyanyi juga bisa. dong, badminton. untuk stamina. Bahkan kita juga sponsor sepak bola. Tapi ini aman nggak dikonsumsi? Ko Hendra? Aman. Aman ya. Sudah BPOM. Sudah lolos tes anti doping Oke. dari Labkesda, terus free sugar lagi. Free sugar. Catatan. Dan ini sudah semua tersertifikasi ya. Sudah. Oke, good. Oke, itu dia Sregdot yang M Arena. Kecho Brush. Kita masuk ke rek berikutnya, rek number 8. Dengan skor 4-3 unggul Ricky Yang, dan Ricky Yang akan lakukan break. Wah, bahaya kalau ini break and run. 9 sudah masuk Bang Manji dan, Dan bola bagus satu. sekali. Kita lihat Oh, bola satu bagus terbuka. sekali. Kita Dan lihat apakah tidak ini ada akan cluster ya. Tidak ada cluster ada. di sini. Tidak ada. semua sudah harusnya habis ini ya. Dan ini Berbahaya. menurut saya nggak susah loh ini bolanya. Sedikit tricky mungkin di yang 3 ke 7. 4. One corner. 3 ke 4 aja. 3 ke 4. Ya. Oke. 7 pun juga kelihatannya harus hati-hati. 7 oke karena 6-nya di depannya side pocket. Iya, tapi True harus hati-hati dengan bola 8 juga. Yes. Oke, kita lihat. Cukup percaya diri Ricky Yang. Iya. Draw sedikit. Karena Nice. 3 ke tengah ya. 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 Sehingga angle Oke. 3 ke 4 pun bagus. Three star. Waduh. Ini kalau sampai Johan Dewa kalah, Ya. ini ketemunya lama lagi nih. Lama lagi. Karena tapi setelah kalau- 16 tahun yang lalu hanya M Arena yang bisa mempertemukan mereka berdua. Waduh. Setelah sekian lamanya. Setelah sekian lama. Luar Atau biasa menurut saya. Memang di pertandingan-pertandingan bukan Park konten corner. ya. Memang belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Wow. Karena pertandingan kan diundi ya. Iya. Diundi. Jadi ya luar biasa sih M Arena bisa mempertemukan mereka berdua. Dan cybornya cukup luar biasa loh tadi. Kamu nggak kapok. Kamu nggak kapok. Terus kalau tadi kata Johan Dewa, Five Mimpi. corner. kamu memenang. Mimpi ya. Ini dia, kita lihat. Bagus. Bagus sekali. Tapi ini dia yang tadi. Ya. Bola 6 ke 7 ini agak tricky. Nah, mulai berpikir Ricky Yang Tapi agak cukup diuntungkan karena bola 8 dia bisa masuk ke side pocket. bisa. Hanya perlu stop ball. Stop ball atau Stand follow dikit stand lah. follow. Corner. Ya. Oh, Di luar dugaan, di draw. Over Dan ternyata overspeed. speed. overspeed. Saya paling susah kontrol walaupun itu di draw shot sih menurut saya. Di draw Oke. shot. Yang paling gampang itu kalau kena 2 ban. Jadi kita dapat bantuan redaman speed bola dari Betul. bannya. Jadi ngerem ya. Kayak tadi Johan Dewa kan juga salahnya di iya. situ. Ricky Yang juga melakukan kesalahan yang sama. Ya, safety. Safety. Tapi kita lihat Karena saya merasa fight sama safety lebih untung safety. Jadi makanya saya pilih safety. Kalau pemula, ini kalau saya Masih 10 kelihatan tahun ini. yang lalu saya bank shot tujuhnya. Ya, nggak tahu masuknya mana. Atau cut shot juga bisa. tuh Kasat tadi tuh ya. bisa. Masih muda. Kalau masih muda. Ya. Dan menurut saya Indonesia ini sekarang saya yakin bisa bangkit karena setelah 16 tahun lamanya ada satu atlet dari Karabo, Albert Januarta, yang bisa menembus kebuntuan setelah Ricky Yang. Karena Ricky Yang setelah juara 1 nggak ada yang juara lagi. Belum pernah ada. Belum pernah ada. baru kali ini Albert lagi. Hand second. Albert lagi. Betul. Oh, hati-hati dia naik. Safety. Oh, Sayang kelihatan. sekali masih Kelihatan. terbuka. Apakah itu tadi menjadi pukulan terakhir Om Johan Dewa di pertandingan Kita ini? lihat. Kita lihat Seven ya. corner. Tapi
memang gue salut sih Kokobel sama Carabao. Apa tuh? Kenapa Bang Manji? Karena mendukung Albert sampai sejauh itu. Oh, apakah Gagal masih lagi. safety? Oh, Dan angin masih kencang anginnya. di diri. Atau mau di safety ini ya? Supaya seru ya. Supaya seru. Supaya seru partainya. Senyum lagi. Ini harus jump shot ini. Ya. Mau nggak mau. 7 corner. Karena cukup berbahaya kalau sampai foul lagi. Ya karena bolanya kebuka semua. Iya. Jump shot tuh yang agak menakutkan karena bola putihnya agak liar ya. Jadi Kecuali jump shot, Fedor Gors ya, kayaknya. jadi jump shot itu tipsnya ini buat pemula-pemula di rumah nih ya, Ya, yang nonton M Arena. Aimingnya harus dirubah Bang Andi. aimingnya harus dirubah. Iya, karena dia kan lompat. Ya. Bisa aja kena sampingnya. Jadi kalau kita ngejar ke kontak point seperti aiming biasa itu nggak bisa. Jadi harusnya, Ditipisin Seven atau corner. ditebelin dikit. Oke. Tergantung landingnya. oke. Landing bolanya di mana. Itu karena kepingin flashing cue ball. Jadinya aimingnya itu miss. Wah, kalau gue masih loncat apa enggak gitu. Oh gitu. Wah, Bang Anji bagus. Rendah aja, Bang. Wow. Bagus. Ini setelan Joan Chua ini. Dan bola putih berhenti di area tengah meja. Bagus sekali. Memastikan bola 8 akan Hati-hati, berhasil tapi di pocketing. nggak boleh overconfidence. Ya, kita lihat bagus stand follow. Oke. Dan akan dipastikan. Luar biasa. Kita lihat pukulan terakhir. Luar biasa. Akhirnya happy comeback. Yes. Sang legend The Piranha berhasil menghabisi Dewa. Ini karena mereka memang sahabat ya. Mereka teman-teman luar biasa. endingnya keren ya. Endingnya Saling keren. berpelukan ya kan. Itulah enaknya biliar ya, walaupun kalah masih bisa senyum, bisa pelukan. Karena ya. ketika di atas meja semua jadi lawan. Yes, ketika sudah Di luar selesai meja ya kita salah. kawan lagi, lawan jadi kawan ya. Kemenangan saya itu adalah kemenangan yang wajar. Cuma berhubung saya lama nggak main, berbeda rasa saja. Cuma kalau saya mau dapat pemain lagi ya, emang dia sama saya itu beda dikit. Kamu pancen nyeten. Top. Oke. Luar biasa. Luar biasa pertandingan hari ini, teman-teman penonton semua. Kita disajikan dua legend Ya. pemain biliar Indonesia Ya. yang menyajikan pukulan-pukulan special shots, Yes. bank shot di dalamnya, safety, Kick shot, jump kick shot. defense, Luar biasa. dan lain sebagainya. Iya, dan M Arena season 2 ini dimulai dengan pertandingan yang luar biasa. Luar biasa. Mantap. Dan kita berdua juga bangga untuk bisa menjadi bagian dari Iya dong. Arena. Terima Karena ini kasih keren. juga Ini untuk keren. dukungannya. M Arena keren. Menurut saya bukan keren aja. Ini sarana edukasi juga, tempat edukasi. Yes. Dan menurut saya harus ada M Arena sesi berikutnya. Oke, Iya, harus Luar ya, biasa. harus ya. Harus ada. Karena bukan apa-apa, Bang Manji. Ya, Tempat wadah untuk pertandingan biliar yang dikemasnya serius tapi fun, entertaining itu Cuma di di- level sosial platform Iya. media sosial ya. Itu hanya M Arena. Dan saya mengapresiasi karena menurut saya loh ya, ngapain sih Bang Anji buat ini? Sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Nggak gampang lo buat seperti ini. Oke, Iya kan? saya harus bilang karena memang beberapa pemain Ya. ada yang ngomong hadiahnya naikin dong gitu. Salah. Ini bukan ajang cari hadiah. Ini bukan turnamen. bukan turnamen. Nanti Makanya. kalau turnamen ikut Karabo aja. Ya Iya kan? betul. Ikut Carabao turnamen dengan hadiah yang besar. Jadi gini, Kokobel, Kohendra, saya juga perlu ngomong ini di tayangan ini Iya. bahwa kalau misalnya teman-teman yang ikutan di M Arena, datanglah coba lihat bagaimana produksi M Arena ini Iya. dan coba dikira-kira saya mengeluarkan berapa untuk produksi ini dan apa yang saya dapatkan Ya, gitu. karena memang setup dari tempat venue ini luar biasa loh, profesional. Profesional. Luar biasa, dan ini udah semi match room ini sebenarnya. Ya semoga ya. Saya bangga karena Bang Anji muncul bukan sebagai pecinta biliar aja. Di waktunya yang sibuk, Bang Anji sekali konser aja, mohon maaf ya, dapatnya ya nggak perlu kita sebutin lah ya. 3 digit lah. Pasti ratusan juta lah. Kalau beliau udah mau menyempatkan waktu untuk ini, mikirin persiapannya, konsepnya, terus pelaksanaannya, buat apa coba? Karena saya memang cinta sama. Nah, Itu Indonesia dia. Bukan kalau nyari ingin duit maju, juga dari sini. nggak kalau ada bukan. duitnya ini, sudah nggak ada duitnya.
Ya kan, makanya saya mengapresiasi, saya acungin jempol, dan kita harus terima kasih karena kalau ada orang 10 seperti Bang Anji di Indonesia, saya yakin industri bilard di Indonesia ini akan menjadi luar biasa. Amin. Mari. Kita harus dukung terus. Mari teman-teman yang punya kemampuan, punya platform, punya media, kita dukung olahraga di Indonesia, terutama biliar ya saat ini. Supaya dunia bilard Indonesia semakin maju. Yes. Cuman satu lagi, kalau nggak juara nggak bisa di sini. Oh ya, karena ini Laganya para juara. And the winner this. itu namanya epic comeback ya. Luar biasa, udah ketinggalan lo tadi lo. Habis sih Kohendra kebanyakan muji-muji. Muji. Kedengaran suaranya, ya kan? Udah tahu nggak bisa dipuji. Dalam permainan biliar tuh nggak boleh dipuji. Nggak boleh. Makanya. Salah dikit kepleset, ya kan? Akhirnya sekarang yang menang Om Ricky yang deh. Oke. Koko BL. Oke. Sekarang kita kasih present hadiah untuk sebagai runner up. Yes. Om Johan Dewa. Wih. Dan ini hadiahnya. Tepuk tangan. Wih. Let's go. Dan Kohendra. And the champion is Rikia. Luar biasa. Ternyata masih oke ya. Ya, makasih bos. Masih oke ya. Masih oke ya. Luar biasa. Yang luar biasa ini Karabau Wih, kolaborasi dengan sama M Arena. Arena. Oke, terima kasih Om Rikiang, Om Johan Dewa udah berpartisipasi dan memeriahkan juga membuka M Arena Season 2 ini dengan pertandingan yang luar biasa. Seru banget tadi. Seru banget ya. Luar biasa. Makasih buat Kohendra dan Karabau thank you. Billiards. Miss Bird, makasih. Dan semuanya juga terima kasih udah menyaksikan M Arena Season 2 ini bersama saya dan Koko BL. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ya, M Arena, Laganya para juara.